Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini, meskipun pekan ini telah ditetapkan sebagai masa libur Ramadan, pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah MSDI dan kebijakan industri pada hari ini diselenggarakan secara daring sebagai pengganti pertemuan yang sebelumnya belum terlaksana. Dipersilahkan nanti kalian untuk menyimak materi perkuliahan melalui tautan video di YouTube saya. Kemudian untuk keperluan absensi, mohon mencantumkan nama lengkap Anda pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Hari ini kita akan masuk membahas materi tentang apa itu konflik dan stres kerja. Kalau kita lihat dari pengertian konflik kerja, bahwa konflik itu berasal dari bahasa Latin ya, yang disebut dengan configure, yang berarti saling memukul. Ya, kemudian secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Yaitu dilihat dari liputan6.com, kemudian dari Anwar Prabu Mangkunegara, bahwa konflik itu adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkan. Ya, jadi konflik itu macam-macam ya, ada konflik afektif, konflik substantif, ataupun konflik proses. Ada 3 ya. Ya, kalau kita lihat bisa konflik antara dua perusahaan ya yang bersaing, misalkan di pangsa pasar, yang dimana salah satu perusahaan itu melakukan kampanye negatif. Jadi memang konflik ini sering terjadi di perusahaan manapun, sektor jasa, kemudian manufaktur, pendidikan ya, di lembaga-lembaga swasta ataupun lembaga-lembaga yang diberikan oleh negara. Itu konflik ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi nggak ketemu frekuensinya ya. Untuk memajukan perusahaan kan harus satu frekuensi, harus satu teamwork, kerjasama ya. Itu pengertian konflik ya. Kemudian bentuk-bentuk konflik dalam organisasi ya, ada konflik hierarki, ada konflik fungsional, kemudian ada konflik staf dengan kepala unit ya, kemudian ada konflik formal dan informal. Ada 4 bentuk-bentuk konflik itu. Yang pertama konflik hierarki ya. Konflik ini yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Biasanya konflik ini terjadi di antara tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam struktur organisasi. Biasanya melibatkan perbedaan kekuasaan ya, tanggung jawab, sumber daya, itu bisa. Biasanya konflik hierarki ini juga seringkali muncul diakibatkan ketidakjelasan, misalkan di dalam hal peran ya, ekspektasi yang berbeda, atau persaingan misalkan untuk promosi jabatan gitu ya. Itu konflik hierarki. Misalkan contohnya seorang manajer ya, tingkat menengah merasa bahwa misalkan keputusan yang diambil oleh manajemen puncak itu nggak masuk akal misalkan, atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu konflik hierarki. Jadi dari atasan ya, ada strukturalnya, dari atas, dari pimpinannya, kemudian head officer-nya, misalkan kepala stafnya. Itu konflik hierarki ya, tingkatan hierarki dalam organisasi. Kemudian dalam konflik fungsional ya, dalam konflik fungsional itu yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen di dalam organisasi ya. Jadi konflik ini terjadi ada departemen atau fungsi-fungsi yang berbeda di dalam organisasi. Biasanya konflik fungsional ini seringkali muncul akibat perbedaan tujuan ya, prioritas, ataupun
sumber daya yang dimiliki oleh setiap departemen. Misalkan departemen pemasaran dengan departemen produksi mempunyai perbedaan pendapat, ya misalkan dalam tentang jumlah produk yang harus diproduksi. Ya, departemen pemasaran itu kan misalkan ingin memproduksi lebih banyak ya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, sedangkan departemen produksinya ini ingin membatasi produksi agar untuk pemangkasan biaya. Itu dalam konflik fungsional. Ada misalkan departemen fungsional, departemen produksi ataupun operasional ataupun SDM-nya, keuangannya, yaitu di dalam konflik fungsional. Kalau misalkan konflik staff dan dengan kepala unit ini, konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Nah, konflik jenis ini memang lebih spesifik ya, terjadi di lapangan itu antara seorang pemimpin dengan stafnya. Memang hal ini sering terjadi akibat dari wewenang atau otoritas kerja, ya dimana sering terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin dan stafnya. Itu sudah biasa kalau di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian konflik formal ya, dan informal. Ya, konflik formal dan informal ini konflik yang terjadi berhubungan ya dengan norma yang berlaku di organisasi ya informal dengan organisasi formal. Ya, jadi konflik ini terjadi antara norma-norma normal yang ditetapkan oleh organisasi dan norma-norma informal yang berkembang di antara karyawan. Kemudian kita akan lanjut di slide berikutnya terkait penyebab terjadinya konflik. Ya, ada 5 poin penyebab terjadinya konflik ini. Di antaranya koordinasi yang enggak dilakukan. Ya, bisa terjadi karena kurang koordinasi, misalkan antar individu dengan departemen yang lainnya, yang itu bisa menyebabkan kesalahpahaman ataupun tumpang tindih tugas. Misalkan kurangnya sinkronisasi juga itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Karena kan di perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri antar lini. Ya, bagian keuangan yang beririsan dengan bagian produksi, kemudian bagian produksi yang beririsan dengan manajemen sumber daya insaninya, itu saling beririsan, saling keterkaitan. Ya, ketergantungan di dalam pelaksanaan tugas juga. Ya, kita nggak melulu ya ketergantungan yang istilahnya berlebihan, itu kan bisa menciptakan ketegangan dan konflik jika salah satu pihak merasa tidak memenuhi harapan ya, atau tidak dapat memenuhi tenggat waktu ya. Kemudian tugasnya nggak jelas ya, misalkan tugas yang nggak jelas ataupun yang ambigu, itu juga bisa menyebabkan kebingungan ataupun perbedaan interpretasi atau konflik tentang tanggung jawab ya, tugas yang nggak jelas. Kemudian perbedaan dalam orientasi kerja ya, jadi individu ataupun departemen yang berbeda mungkin memiliki tujuannya ya, orientasi kerjanya itu yang berbeda, seperti prioritas yang berbeda ataupun gaya kerja yang berbeda atau nilai-nilai yang berbeda ya, jadi perbedaan di dalam orientasi tujuannya ya. Contoh misalkan seorang karyawan yang sangat berorientasi pada detail bekerja dengan seorang karyawan yang lebih berorientasi pada hasil kerja, sehingga mereka saling berselisih tentang bagaimana cara bekerjanya. Kemudian perbedaan persepsi. Nah, misalkan dalam perbedaan persepsi itu ya, contohnya misalkan ada 2 karyawan yang menyaksikan kejadian yang sama tetapi memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang terjadi. Yaitu misalkan ya 2 departemen yang memiliki pandangan yang berbeda tentang prioritas perusahaan, sehingga mereka itu sering berselisih tentang alokasi sumber daya
Ya, jadi itu penyebab terjadinya konflik ya, koordinasinya, komunikasinya nggak jalan, nggak dilakukan ya. Kemudian ketergantungan di dalam pelaksanaan tugasnya yang nggak jelas, tidak sesuai job desk misalkan. Kemudian perbedaan dari dalam orientasi ya. Kemudian yang terakhir perbedaan persepsi ya. Kemudian kita lanjut cara mengatasi konflik kerja. Di situ ada problem solving, pemecahan masalah. Jadi metode ini menekankan pada identifikasi akar ya. Kita identifikasi dulu akar penyebab konflik dan gimana cara mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat situ. Misalkan contoh dua anggota tim yang sedang berselisih ya, berselisihnya itu berselisih paham ya tentang pembagian tugas, duduk bersama ya untuk mendiskusikan masalah mereka dan mencari cara untuk membagi tugasnya secara adil dan efisien ya. Harus ada problem solvingnya, pemecahan masalahnya ya. Kemudian leap subordinate goalnya, jadi tujuan superordinatnya. Jadi dalam metode ini melibatkan penciptaan tujuan bersama yang tentunya lebih besar ya, lebih penting daripada tujuan individu ataupun kelompok yang berkonflik. Misalkan contoh dua tim penjualan ya yang bersaing untuk mencapai target penjualan ya, penjualan secara individu itu bekerja sama untuk mencapai target penjualan perusahaan yang tentunya lebih besar ya, tujuan superordinat istilahnya tuh. Kemudian expansion of resources, jadi ekspansi sumber daya ya. Jadi kalau di dalam metode ini melibatkan penambahan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya. Misalkan ya sebuah perusahaan yang mengalami konflik antara departemen produksi ataupun dengan departemen pemasaran terkait dengan anggaran gimana memperkerjakan lebih banyak karyawan ataupun membeli peralatan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi ya. Kemudian avoidance itu artinya penghindaran. Jadi di dalam metode ini melibatkan penghindaran konflik dengan mengabaikan atau menarik diri dari situasi yang menimbulkan konflik. Misalkan ya seorang karyawan yang menghindari berbicara dengan rekan kerjanya yang sering membuatnya kesal. Jadi bagaimana menghindari istilahnya konflik, perpecahan di dalam satu tubuh departemen ya. Kemudian smoothing ya, smoothing itu penghalusan ya. Smoothing kalau dalam salon itu kan dilurusin gitu ya. Kalau ini penghalusan. Jadi kalau di dalam metode ini ya, cara mengatasi konflik kerja itu di sini melibatkan kesamaan ya, melibatkan di dalam penekanan dalam kesamaan dan meminimalkan perbedaan untuk meredakan konflik ya. Jadi misalkan contoh seorang karyawan yang setuju dengan rekan kerjanya yang berkonflik meskipun dia tidak setuju dengan pendapatnya. Jadi ya ada sisi apa ya, nggak enak gitu lah, rasa apa ya, mempunyai rasa walaupun saya setuju dengan pendapatnya ya, agar sebenarnya dalam hatinya dia tidak sependapat ya. Jadi untuk mengurangi konflik yang terjadi di dalam tubuh organisasi. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya terkait dengan penyebab daripada stres kerja. Sebelum kepada penyebab stres kerja, kita akan melihat dulu bagaimana pengertian daripada stres kerja. Stres kerja itu perasaan tertekan yang dialami karyawan di dalam menghadapi pekerjaan. Jadi banyak penyebab ini ya, karyawan tertekan di dalam pekerjaan itu mulai dari beban kerja berlebih ataupun kurangnya dukungan, tidak jelasan peran, tidak sesuai dengan job desk, itu bagian daripada
penyebab karyawan itu tertekan di dalam pekerjaan. Makanya harus sesuai dengan asas manajemen, ya, the right man in the right place, kemudian the right man in the right job. Menempatkan karyawan atau manusia itu harus sesuai dengan place tempatnya, kemudian menempatkan karyawan itu harus sesuai dengan jobnya. Jadi tidak boleh tumpang tindih tugas ataupun tidak sesuai dengan bidang kompetensinya. Jadi itu yang bisa menyebabkan karyawan itu tertekan, ya, tertekan, ya, under pressure dalam tugas, akhirnya di dalam mengerjakan tugasnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan akhirnya karyawan itu keluar dari perusahaan. Jadi jangan merasa tertekan, ya. Kemudian kalian kalau misalkan punya cita-cita untuk menjadi karyawan, ya kalian harus minimal sabar, ya, karena meniti karir, pengembangan karir itu dari bawah, tidak langsung serta-merta menjadi kalian HRD-nya ataupun CEO-nya. Jadi meniti karirnya dari bawah, ya. Kemudian kalau kita lihat penyebab stres kerja itu banyak, kayak beban kerja berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, kemudian bisa juga iklim kerja yang nggak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai, ya, kemudian perbedaan nilai, yaitu penyebab stres kerja, ya. Kalau misalkan beban kerjanya berat, ya karyawan akan merasa kewalahan karena banyaknya tugas yang memang harus diselesaikan di dalam waktu yang terbatas. Ya, itu nggak boleh, ya, terlalu hostile culture-nya itu nggak boleh terlalu di pressure terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan. Kemudian waktu kerja yang mendesak, ya, tekanan untuk menyelesaikan tugas misalkan di dalam tenggat waktu yang sangat ketat, itu bisa menyebabkan stres, ya, kecemasan. Ya, misalkan seorang karyawan yang harus menyelesaikan presentasi penting, ya, di dalam waktu yang 1 jam, tapi belum mempersiapkan materinya dengan matang, tapi harus segera mempresentasikan, itu kan terkait dengan penyebab stres kerja. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik, ya, sebelum dipresentasikan, mencoba memvisualisasikan terlebih dahulu, dipresentasikan sendiri sebelum dipresentasikan ke orang lain. Jadi ada persiapan-persiapan yang sangat matang. Kemudian kualitas pengawasan kerjanya rendah, itu pasti, ya, kurang pengawasan atau terlalu ketat, itu juga bisa menyebabkan karyawan itu nggak dihargai, ya, atau tidak dipercaya. Kemudian iklim kerjanya yang nggak sehat, misalkan menggosip gitu, ya, ataupun memfitnah di antara karyawan, itu nggak boleh, ya. Otoritas kerja tidak memadai, ya, bisa misalkan seorang karyawan yang bertanggung jawab, ya, untuk mengelola proyek tapi tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting, ya, itu nggak boleh. Kemudian perbedaan nilai, ya, misalkan kalau di dalam perbedaan nilai itu seseorang karyawan yang memiliki nilai keluargaan merasa tertekan dengan perusahaan yang menuntut lembur misalkan setiap hari, itu penyebab stres kerja, ya. Kemudian pendekatan stres, ya, kalau kita lihat dari pendekatan stres kerja dalam slide ini ada beberapa poin, ya, 3-4. Yang pertama, pendekatan stres kerja itu bisa dengan social support, ya, dukungan sosial. Artinya pendekatan ini menekankan penting, ya, hubungan sosial itu di dalam sebuah lingkup organisasi, ya, untuk mengurangi stres tentunya. Dukungan dari rekan kerja, kemudian dari atasan juga lebih penting, dari keluarga itu saling support, ataupun teman dekatnya, sahabatnya bisa membantu seseorang itu lebih dihargai dan didukung. Kemudian meditasi, ya, memang meditasi itu teknik relaksasi yang bisa membantu seseorang itu mengurangi stres dan meningkatkan fokus, ya. Meditasinya, ya, bisa di tempat yang hening, ya, bisa di kamar sendiri, di ruangan yang kosong,
kemudian sambil mendengarkan musik Mozart yang lebih tenang, itu bisa meditasi ya 10 sampai 15 menit gitu ya setiap hari untuk mengurangi stres gitu ya, biar konsentrasi itu tetap terjaga, bisa meningkat lagi. Biofeedback ya, biofeedback berarti teknik yang memungkinkan ya untuk memantau atau mengendalikan fungsi tubuh seperti detak jantung ya, tekanan darah, ataupun misalkan otot-otot kita itu tegang ya. Kita tekniknya dengan mempelajari cara mengendalikan fungsi-fungsi yang ini ya untuk biar bisa mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi ya. Kemudian personal wellness ya, atau dengan program kesehatan pribadi ya, kita bisa ikuti program olahraga secara teratur ya. Itu bisa, kalau olahraga teratur kan bisa meningkatkan fisik kita itu bugar. Itu beberapa pendekatan di dalam menangani stres kerja. Ada social support, meditation, biofeedback, kemudian personal wellness program. Jadi pendekatan stres kerja ini dapat digunakan secara individu atau kombinasi untuk membantu karyawan ya mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi ini penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mempromosikan kesehatan mental karyawan. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.